Oke semua, kembali lagi dengan video baru dari saya. Kali ini saya mau bahas Realme 5 dengan RAM 3GB dan internal 32GB yang saya telah gunakan kurang lebih selama 5 bulan. Sebelum masuk ke gripes yang saya punya, saya akan jelaskan sedikit nih untuk HP Realme 5 ini. Realme 5 yang saya beli ini seperti yang saya katakan tadi memiliki RAM 3GB dan 32GB internal storage. Sudah dapat screen protector dan casing HP dari boxnya, jadi sudah nggak perlu beli aksesoris tambahan ya. Chargernya normal 5V 2A, prosesornya Snapdragon 665 dan kameranya itu sudah 4 yang terdiri dari 12 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor untuk bokeh-bokehan. Nanti untuk foto-fotonya saya share tapi nggak di sesi yang ini. Untuk kamera depan dia pakai kamera 13 megapiksel sebagai kamera depannya. Untuk hasilnya foto-foto yang dihasilkannya pun standar sih, tidak ada yang spesial di kamera depannya. Untuk layarnya lumayan besar, 6,5 inch, jumbo sih menurut saya ini. Gorilla Glass 3, jadi lumayan aman. Tapi sayang nih, walaupun layarnya besar tapi resolusinya cuma HD. Jadi kalau HD itu kalau kamu nonton YouTube paling 720 mentok. Nah padahal kalau menurut aku HP sebesar ini sih minimal 1080 atau Full HD. Masuk ke body dan build quality-nya, ya mau ngomong gimana ya, ini pasti terlihat murah ya, plastik semua. Tapi mengingat harga yang saya bayarkan sekitar 1,6 1,7 juta rupiah, saya tidak kaget. Ya ada harga ada rupa. Untuk baterainya jumbo 5000 mAh. Untuk power layar yang cuma HD resolution itu cukup sekali, bisa 2 hari lebih saya pakai ini kalau cuma untuk kerja saja ya. Untuk speakernya sayangnya belum stereo seperti saudara tirinya si Oppo A5 2020. Jadi cuma di bagian bawah saja untuk Realme 5 ini. Sebelum masuk ke pengalaman saya yang sudah pakai Realme 5 selama 5 bulan, ini fotonya nih yang saya jepret-jepret pakai Realme 5. Menurut saya sih untuk main kameranya sudah oke banget. Wide angle-nya juga cukup oke. Nightscape-nya menarik. Ini hasil jepretan saya compare antara yang biasa pakai atau pakai Nightscape. Depth sensor untuk blur-blur juga lumayan lah. Nah, kalau untuk yang makro mungkin tidak perlu ya, ini cuma untuk gimmick biar kelihatan 4 kamera karena tidak kepakai kalau menurut saya ya. Tapi kembali itu opini saya karena saya tidak pernah pakai makro. Dan yang kedua, resolusinya sangat rendah, 2 megapiksel. Kamu pakai ini untuk foto apapun akan detailnya sangat kurang. Tapi kembali, mungkin ada orang yang suka mainan makro, ini bakal sangat berguna. Mungkin yang suka diecast bakal sangat berguna untuk mereka. Sekarang masuk ke performa. Gaming di sini saya akan pakai satu aplikasi PUBG ya untuk compare-nya karena saya cuma punya game PUBG untuk main di HP ini. Settingan yang saya dapat adalah smooth high. Untuk HP-nya sendiri baru terasa panas saat game kedua atau game ketiga. Nggak ada namanya thermal throttling, nggak ada stutter, nggak ada masalah di smooth high. Nah, sekarang masuk ke sesi di mana saya akan membicarakan untuk beberapa minus yang saya temukan nih setelah pakai 5 bulan di Realme 5 ini. Yang pertama adalah auto brightness. Jadi di auto brightness ini terkadang kalau saya kan pakai Google Assistant, saya ada Google Home di rumah. Saya pakai Google Assistant untuk setel musik atau saya main game kecil seperti Werewolf Online, itu auto brightness-nya bisa mati sendiri dan saya harus nyalakan lagi manual. Itu mungkin bukan masalah bagi beberapa orang, tapi menurut saya sangat it could be better, bisa lebih baik lah. Kayak kita jadi harus pencet-pencet auto seperti itu. Sekarang yang nomor 2, bloatware. Bloatware yang saya maksudkan adalah upmarket, game center, game space yang tidak bisa di uninstall ataupun di disable. Jadi kalau kita mau download aplikasi, yang muncul adalah app market seperti itu. Untuk game center game space saya tidak pernah pakai soalnya untuk seperti itu. Ada juga yang kalau nggak salah recommended app atau
Itu juga saya nggak pakai. Sekarang yang nomor 3, sering ngehang. Nah, ini nih mungkin ini masalahnya lumayan besar sih, karena HP itu kadang-kadang stuck di lock screen. Walaupun dipencet di power button, dipencet di fingerprint, dia tidak respon. Setelah 10-20 detik dia baru respon. Saya nggak tahu itu di unit saya saja, apa karena saya beli yang varian paling rendah yang 3 GB RAM. Seperti yang kita tahu sekarang aplikasi minta RAM-nya juga lumayan besar, tapi sering nih, jadi setelah 10-20 detik baru bisa baru nyala lagi. Nanti nyalanya pun seperti starter gitu, tapi nanti setelah dipakai sekitar 10-20 detik normal kembali. Tapi itu salah satu grips. Waktu pertama kali kejadian sih saya lumayan takut ya, karena saya kira HP-nya rusak. Saya baru beli waktu itu sekitar 2 minggu setelah beli. Oke, lanjut ke nomor 4, charging speed. Chargernya itu kan 5 volt 2 ampere untuk ngecas baterai 5000 mAh. Ya begitulah, kalau kamu orangnya nggak sabaran atau kamu heavy user, ini ngecasnya lama sih, lebih dari 2 jam yang saya bisa pasti. 2 jam 15, 2 jam 30 menit lama dari 0 ke full. Tapi biasanya karena saya cuma pakai buat kerja sama game ringan, ya paling PUBG untuk game beratnya, saya tinggal tidur. Jadi nggak begitu masalah untuk saya. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin pegang HP terus, bakal kurang suka karena chargingnya ini adalah salah satu kelemahan di Realme 5. Sekarang masuk ke sesi terakhir di video ini, yaitu opening keseluruhan saya terhadap HP Realme 5 ini. Jadi gini, kamu cari HP itu untuk apa? Apakah untuk daily driver atau HP utama? Kalau jika iya, saya kurang rekomendasi, karena untuk daily driver layar 720 itu menurut saya kurang, dan pengalaman saya untuk sering ngehang itu sangat mengganggu. Paling enggak kamu harus nabung sedikit lagi ke harga 2-3 jutaan, biar paling enggak dapat RAM yang lebih, storage yang lebih, atau bisa upgrade prosesor yang lebih di HP lain. Nah, di opsi kedua adalah kamu pakai ini untuk kerja atau game. Kalau kamu cuma pakai ini untuk kerja dan game, cukup oke kok untuk harganya. Mungkin sesekali foto-foto sih, karena foto-fotonya juga bagus, seperti tadi yang saya tunjukkan, di nightscape-nya juga lumayan, wide angle-nya oke, main kamera juga oke. Oke, berikut review dan rekomendasi saya untuk Realme 5. Kalau suka tolong di like, kalau nggak suka tolong di dislike, tapi tolong beritahu kenapa nggak suka, komen ya, biar nanti kalau saya buat video lain bisa improve. Terima kasih dan sampai jumpa di video lain.